Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sidoarjo ID. Bersama saya Vendra, masih di program Ngopi Sidoarjo, ngobrol pintar seputar Sidoarjo. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kebijakan mudik Lebaran tahun 2021. Nah, di sebelah saya sudah ada Dr. Iqbal Faizin, ya. Ketua PC Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, bersama dengan beliau kita akan membahas seputar tentang kebijakan larangan mudik Lebaran tahun 2021. Seperti itu. Dokter Iqbal, gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Yeah. Dokter, maaf, boleh nggak dibuka sebentar boleh. untuk menunjukkan kalau ini memang Dokter Iqbal kayak gitu. Oke, silakan dikenakan lagi, Dok. Terima kasih. Oke. Tuh. Siap. Dokter, kita sekarang lagi ada di One Cafe, tuh salah satu kafe di Sukodono. Tuh. Nah, di sini juga ada banyak menu-menu yang istimewa juga sih, Dok. Tuh. Ya. Jadi, kenapa kita syutingnya di sini supaya bisa ngobrolnya lebih luas aja sih, kayak gitu. Mantap. Santai ini suasana. Santai aja ya, Dok, kayak gitu. Ya, jadi gini, Dok. Tahun ini seperti kemarin, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan larangan untuk mudik. Iya. Seperti itu, ya kan? Jadi kalau tahun ini berarti sudah genap 2 tahun nih, Dok. 2 tahun masyarakat dilarang untuk mudik. Kalau tahun depan dilarang lagi, berarti sudah genap 3 tahun, sudah seperti Bang Toyib, Dok. Ulang-ulang. Sudah seperti Bang Toyib, Dok. Ya. 3 kali Lebaran tidak pulang ke rumah seperti itu. Iya, sebenarnya apa sih, Dok, yang mendasari larangan mudik ini? Apakah memang mudik itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan yang berefek pada melonjaknya penyebaran COVID-19 di Sidoarjo kayak gitu, Dok? Ya. Terima kasih, Mas. Ini kesempatannya luar biasa ini, Mas. Di bawah sinar matahari yang malam ini. Yang malam. Iya. Bulan yang sangat bulat gitu ya. Iya. Saya habis Mas ya, habis buka. Betul. Siang-siang lumayan panas. Lumayan panas. Terus santai. Ya kan? Kalau gini kan lebih santai, lebih enak. Iya, kayak betul. gitu. Jadi memang larangan mudik ini kalau menurut saya, menurut kami ya, para nakes, para medis, dan orang-orang yang bergelut di dunia medis, keputusan dilarang mudik oleh pemerintah ini menurut kami sangat tepat, Mas. Sangat tepat. Karena apa? Satu, COVID-19 ini harus diingat ini pandemi global. Betul. Ya. Artinya yang kita hadapi ini bukan di Sidoarjo saja, Mas. Tidak, seluruh dunia. Ya. Dan COVID-19 ini penyakit yang hostnya, induk inangnya di manusia. Ya, kita masih belum tahu ya ada hikmah apa di balik ini. Tapi termasuk jenis penyakit yang ditularkan dari manusia ke manusia dan hanya menempel di manusia untuk saat ini ya. Sehingga faktor utamanya yang perlu dimodifikasi, perlu ditelaah, perlu dicegah ya di manusianya. Lah ini yang mungkin agak sulitnya di situ. Kenapa kalau larangan mudik ini diberlakukan ya, atau sama pemerintah kemarin diberi surat edaran adendum? Ya karena memang COVID-19 ini secara data empirik, secara keilmuan, secara keilmiahan menunjukkan selama 1 tahun ini beberapa kali kalau ada peningkatan mobilisasi manusia. Contoh paling dekat kemarin ya, Nataru itu di 2020 ya. Natal tahun baru itu liburan hampir 2 minggu. Apa yang terjadi di Desember, Januari, Februari? Wah, benar. Ya. Lonjakan kasus yang sangat tinggi sekali. Sangat tinggi ya. Kalau melihat kondisi rumah sakit
suasana IGD, ampun mas. Iya, nah itu kami ya kalau bisa jangan sampai terulang, begitu. Harus maksimal di depan. Makanya sepakat dengan pemerintah harus sementara cegah dulu. Betul. Ya memang sulit ya. Mohon maaf buat teman-teman. Tapi guyonane mas. Sampai umur berapa? Sampai lah umur 18 ya. Waduh, Iya. 18 10 tahun yang lalu dong. Nah, 28 tahun kita sudah mudik berapa kali? Oh iya. Sekarang nah iya. Sekarang diempet 2 tahun aja. Iya. Harapannya ya mudah-mudahan ngempet 2 tahun, jangan sampai yang ketiga mas. Betul. Ya, lah itu. Ya mungkin mohon difahami betul. Ya, ayo sama-sama lah ya menjaga. Momentumnya memang betul-betul baik. Di saat kondisi kasusnya menurun ya sekarang. Menurun atau katakan terkontrol lah. Sangat terkontrol. Di Jawa Timur semuanya masih sudah oranye ya. Ada yang beberapa yang sudah mau hijau. Kemarin teman-teman rumah sakit rujukan di Sutomo, alhamdulillah mas IGD-nya 0. IGD-nya 0. Ya sempet 0 COVID. Itu ya seneng mas, kita seneng semua. Nah ini harus bareng-bareng. Karena tadi ya COVID ini hostnya manusia, ya yang harus dirawat, harus difikirkan ya manusianya. Nah itu dok, mas ya. Nah dok, berarti kan gini, apakah dengan melandainya kasus COVID di Jatim khususnya ya, Jatim sudah tidak ada zona merah lagi, benar ya dok? Betul. Sidoarjo, Surabaya pun sudah menjadi zona orange Ya, kayak ya, gitu. ya. Sudah sangat landai sekali. Plus program vaksinasi pun juga sudah mulai berjalan secara masif. Ya. Betul. Apakah hal ini tidak menjadi alasan untuk memperbolehkan masyarakat mudik dok? Betul mas. Jadi memang vaksin ini sebuah salah satu solusi ya mas, bukan satu-satunya solusi. Betul. Kita yakini itu sebuah salah satu solusi untuk mengendalikan pandemi. Salah satu solusi mas. Itu mungkin yang perlu kita kita infokan ke semuanya. Jadi itu sebuah salah satu solusi. Apakah jaminan dengan vaksin kemudian 100% orang tidak kena COVID? Jawabannya ada 2 itu mas. Bisa memang terjamin enggak kena, tapi kalau semua lingkungannya sudah aman juga mas. Makanya itu ada yang dikatakan herd immunity itu. Ya salah satu syaratnya kan 60% seluruh penduduk sudah tervaksin. Ya artinya lingkungan kita 60% sudah tervaksin semua. Seperti itu mas. Ya. Bisa kalau sudah begitu. Tidak bisa ya kalau seperti ini. Berapa di Indonesia mas? Di Indonesia itu baru 12,7 juta terakhir yang saya tahu. Betul. Kan belum 10% ya berarti iya, dok? Belum 10%, ya? Berapa itu? Mungkin hanya 7% atau 8% mungkin ya. Dari seluruh penduduk Indonesia. Lah itu bayangkan mas. Betul. Jadi sangat mungkin terkena meskipun sudah vaksin. Soalnya lingkungan kita masih banyak yang belum begitu. Jadi makanya di kesempatan yang baik ini ya ayolah monggo seperti tahun-tahun kemarin digalakkan lagi prokesnya. Kan banyak sekarang mas masker yang kayak nggak pakai masker. Ya. Ya. Masker yang kayak nggak pakai masker ya. Gitu ya. Padahal maskeran. Ya seperti itu. Oke. Ya, gitu, mas. Ya. Ngobrolin ini saya jadi haus. Kayaknya gitu mas. Jam 9 ini biasanya agak lapar dikit. Agak lapar dikit ya? Iya. Kita pesen aja ya dok? Wah cocok gitu ya. Mas? Nah. Masuk. Ya. Ini mas. Oke. Silakan dokter pilih dulu menunya. Ya. Saya Mas, belakangan aja nggak masalah sih. Ada menu yang meningkatkan imun dan iman gitu lagi mas? Ampiang, Pak. Ampiang. Wah, cocok ini. Anu ya. Rempah-rempah itu. Iya. Wah. Boleh, Mas. Wah. Cocok ini, Mas. Boleh. Siap. Semuanya dipesan juga nggak masalah sih, Dok. Asalkan dokter yang bayar ya. Ya satu Mas ampiang. Ya, wedang ampiang ya. Oh, ini snacknya ini, Dok.
Ini snack makanan. Oh iya ya, sekalian ya. Sekalian katanya tadi agak iya, Mas. jam 9 ya. Kan makan buka tadi jam 6. Kayaknya ini nyindir saya ya. Sama yang agak snacknya banyak, saya sedikit snack duluan saya. Apa Mas yang paling enak Mas ini Mas? Kopi Pak, mungkin. Snack. Nah, ini snacknya ini. Wah, ini One Cafe. Snacknya ada kebab Pak. Andalan itu Mas. Iya. Dari Turki atau dari Sidoarjo? Ya wis Mas, kebab. Ya, Kebab. Kalau kebab saya andalan. sih, Ayo Mas, Mas. Sorry. Minumnya Mas. Kalau saya sih Dok, saya itu suka banget sama kopi Dok. Tuh. Wah, cocok itu. Nah, aku ini aja ya Mas, Aceh Gayo. Ada kan ya? Ada, iya. Nah, aku Aceh Gayo aja. Tuh. Oke. Jadi nggak pakai snack sama Mas? Saya nggak pakai snack Dok. Oh, sadar diri ngono. Sadar diri. Saya itu lihat makanan aja udah nambah 1 kilo Dok. Masa, Lihat doang ini. Iya. Iya, wis sampean lihat saya makan ya. Sudah Pak ini ya. Oke. Ya Mas, suwun Mas. Nanti tunggu ya. Oke. Ya. Nah, jadi One Cafe ini keren sih Dok. Aceh Gayo itu ada di Sidoarjo loh. Nah iya. Aceh Gayo itu kan salah satu kopi yang paling terkenal di dunia. Iya. Mm-mm. Legend. Legend banget. Legend. Wah, itu ekspornya gila-gilaan sih. Kopi aslinya Indonesia sampai bisa tembus ke mancanegara, salah satunya Aceh Gayo. Dan itu sudah tersedia di One Cafe. Masuk. Keren sih. Iya. Mudik ini memang benar-benar punya pengaruh yang gede banget secara track recordnya terhadap lonjakan kasus COVID, khususnya di Sidoarjo kan seperti itu ya Dok? Iya. Memang ya kita ini kan COVID-19 ini kan penyakit baru ya Mas. Betul. Penyakit baru ya jalan 2 tahun ya kayaknya. Jadi juga semua penanganannya, karakteristik penyakitnya dan obatnya pun juga semua berlomba-lomba untuk mencari pakem yang pasti gitu ya. Termasuk pencegahannya. Betul. Ya, makanya tadi dari awal saya bilang secara data, secara keilmuan, mobilisasi manusia ini sangat mempengaruhi kenaikan dari pasien COVID. Seperti itu Mas. Apalagi yang terjadi di mana ini Mas? Sekarang ini yang lagi heboh di kayaknya negara asal sampean nih. Oh, India ya? Iya. Cuman nggak ada gini-gininya itu. Kembaran saya waktu. Iya, kembaran saya. Wah. Oke, alhamdulillah datang. Ini yang ampeng Pak ya. Iya. Ampeng. Makasih Mas. Ini kopi Aceh Gayo. Kopi Aceh. Wah. Oke. Saya ambilkan snacknya dulu. Oke, terima kasih Mas. Mari Dok. Ya. Ini hebatnya Indonesia ini Mas. Kenapa tuh? Daun, akar, apa ini di kanan nang ambiang iki Mas? Iya. Ini kebab. Wah, ini kebabnya nih Dok. Ya. Ini janjinya sampean melihat tok loh ini. Oh iya, saya lihat Iya, Dok. sampean Saya lihat tok. Saya yang makan. Lihat. Sama yang lihat. Nah, ini udah nambah 1 kilo. Nambah ya. 1 kilo. Ya. Oke, Aceh Gayo beneran. Rasa kopi ya Mas. Rasa Apa itu Mas istimewanya Aceh Gayo? Ada yang bilang asam, ada yang bilang pahit gitu. Kalau Aceh, sampean penggemar kopi toh? Bener. Ya. Saya penggemar kopi. Kalau Aceh Gayo sih, saya sukanya yang Arabica. Itu ya. Dia nggak seberapa pahit, karena dia Arabica memang tuh. Cuma rasa fruitynya itu yang kentara banget. Karena itu ini saya nggak pakai gula pun saya bisa minum. Iya. Cuma kalau kopi yang pahit banget tanpa gula, aduh, nggak kuat Mas. nggak bisa, nggak enak. Gitu Ini sih, kok Dok. saya kayak yang nanyai sampean jadinya ya. Nggak apa Dok. Kali aja nanti dokter mau jadi Boleh food ya, Mas? vlogger. Iya. Yang lagi in. Iya. Sambil dimakan nggak apa-apa Dok. Ya, siap Mas. Oke, kita lanjut ya Dok. Gimana? Iya. Nah, ternyata yang saya tahu juga kalau mudik di wilayah aglomerasi, Iya. tuh Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Bangkalan, Iya. itu pun juga mobilitasnya dibatasi kayak gitu. Iya. Nah, iya. ini perlu nggak sih tuh,
apakah ini juga berpengaruh terhadap lonjakan kasus COVID? Padahal setiap harinya di luar Lebaran ya, mobilitas penduduk di wilayah aglomerasi itu pun juga sudah cukup tinggi kayak gitu kan. Iya. Nah, buktinya juga tidak menambah lonjakan kasus COVID seperti itu. Sedangkan di Lebaran ini untuk wilayah aglomerasi pun juga dilarang seperti itu, dibatasi kayak gitu. Iya. Nah, apakah ini memang juga ada pengaruhnya juga, Dok? Iya. Jadi ya yang tepat mungkin bukan dilarang Mas ya. Terutama yang dekat-dekat itu kan dibatasi ya. Syaratnya diperbanyak. Dibatasi ya. Iya, syaratnya diperbanyak. Betul. Kalau diambil dari positifnya Mas, pemerintah ini menghindari, katakan yang wilayah-wilayah aglomerasi itu adalah apa istilahnya ya, lingkungan yang tertutup ya, meskipun skupnya antar kota, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan dan sebagainya tertutup. Betul. Nah, yang ditakutkan kan kemasukan dari yang non wilayah itu Mas. Kemasukan dari non Jadi yang jauh-jauh mudik ya, mungkin dari, bisa jadi kan mudik ini yang dari luar negeri bisa jadi kan ya, pulang kampung ke sini ya, mungkin ya yang Hongkong atau apa, ya mungkin dari India juga ya pulang, atau mungkin dari Jawa Tengah atau mungkin dari Jakarta ya pulang. Nah, ini mungkin yang ditakutkan di situ Mas. Jadi kenapa itu dibatasi? Ya kami percaya kalau sudah seperti ini sekarang terkontrol sangat ya kondisinya dengan pola yang seperti itu tadi. Ya mungkin bahasa Sidoarjonya jangan garai lah ya, gitu ya mungkin ya Mas ya. Betul. Jangan garai dimasuki yang dari luar-luar yang mungkin kemungkinan besarnya bisa mengakibatkan kasus baru. Mungkin itu dari segi positifnya begitu mungkin Mas. Ya, jadi sulit memang pilihannya ini, nggak mudik, nggak bisa ke saudara-saudara, tapi kalau ke tetangga kan boleh toh Mas. Ke tetangga, iya sih, nggak ada Boleh, larangannya sih, iya. nggak ada batasannya sih. Asal gitu. kalau kami ya asal prokes kan gitu. Nah, ya. berarti intinya. itu yang perlu diingatkan. Artinya kebijakan ini tidak hanya dari sisi pemerintah juga, tapi masyarakat pun juga harus mawas diri ya Dok. Iya. Mawas diri ya Dok. Di momen Lebaran kayak gini sudah menjadi tradisi kan, ujung-ujung ke antar tetangga atau saudara yang masih dalam satu kota kan. Betul. Kayak gitu. Nah itu meskipun tidak dibatasi tetap harus prokes ya Bro. Iya, itu Mas. Kan sering kita dengar ya 3M atau sekarang 5M ya, ya pakai masker, cuci tangan, ya menjaga jarak. Ya memang itu karakteristik yang disimpulkan sekarang Mas. Covid itu lebih jauh penularannya kalau kita nggak pakai masker. Ya. Dengan pakai masker satu kita 90% menurun kan ya penularannya. Dan seterusnya, atau mungkin tambahi lagi sama ventilasi, durasi dan jarak Mas. Ya, kayak kita gini di tempat terbuka ya Dok. Ya seperti itu, lebih aman daripada di ruang tertutup. Sama dengan unjung-unjung ya harus tetap pakai masker. Betul. Ya jaga jarak. Mungkin kalau dulu masih sering makan ngambil sendiri ya gitu Mas ya. Mungkin sekarang ya bukan berarti tidak boleh loh ya. Boleh, tapi mungkin tuan rumahnya diketipi sejanono kotaan ya. Atau lebih benar bisa langsung pulang ya. Oh iya, mentahnya lebih penting. Gitu, Mas. Itu Mas. Jadi memang ya di momen ini mungkin ayolah prokesnya ini diketati lagi. Waduh, berarti nanti saya ujung-ujung ke tetangga pakai masker, ganteng saya nggak kelihatan dong. Gitu ya Mas. Jamin ya pakai masker tambah ganteng. Oh gitu ya. Iya. Kayaknya gitu sih ya. Kalau pakai masker tambah ganteng ya. Guyonane ngono Mas ya. Iya. Oke. Sambil minum enggak apa-apa iki Mas ya? Sambil minum Dok. Memang vaksin itu Mas ya. Vaksin itu memang ya kalau boleh kita sampaikan banyak yang beranggapan sudah divaksin wis kebal aman, gitu kebal. Ya, aman, kebal. Lupa kalau harus
herd immunity tercapai kalau sekitarnya juga sudah vaksinan semua ya. Lah itu loh Mas yang perlu ditingkatkan. Caranya tadi ya Dok, minimal 60% Iya. di lingkungannya dia itu Iya. sudah terbentuk Vaksin. herd immunity. Mungkin katakan ada keluarga nakes itu ya tervaksin semua, ya mungkin sudah 60%. Tapi lupa kalau nakes ini juga Oh iya, kemana-mana, berinteraksi dengan ya pasien sampean dan sebagainya. Betul, sebagai saya juga jurnalis, sebagai ya jurnalis. teman-temannya sudah semua, tapi tetangga sampean apa ya jurnalis semua. Oh, iya. Kan enggak begitu kan. Betul. Iya, jadi ya tetap fokus. Dok, tadi sempat dokter singgung juga kalau ujung-ujung asalkan prokes itu sudah dijalankan secara dengan disiplin itu mungkin akan lebih aman, gitu. Bisa memberikan sedikit jaminan keamanan untuk penularan COVID kayak gitu. Iya. Saya jadi kepikiran gini sih Dok, kenapa masyarakat itu tidak diperbolehkan mudik asalkan mereka sudah taat dengan prokes? Artinya, misal masyarakat dari katakanlah Jakarta, dia mau mudik ke Sidoarjo. Ketika dia keluar dari Jakarta dan mau masuk ke Sidoarjo, asalkan dia sudah memiliki surat keterangan bebas COVID, kenapa tidak diperbolehkan masuk ke Sidoarjo kayak gitu? Ya. Ya, jadi memang itu Mas ya. Kita positive thinkingnya usaha maksimal yang bisa dilakukan. Ya, kalau mungkin dibaca lagi surat edaran itu syaratnya diperketat ya. Apalagi yang sekarang Hamin berapa ini ya sudah ada pengetatan itu kan. Betul. Syaratnya kan cukup banyak ya. Betul. Kalau contohnya perjalanan udara harus 1 kali 24 jam. PCR, swab yang PCR tidak hanya antigen, harus negatif dan seterusnya. Memang kalau dilogikakan kayak sampean tadi sebetulnya ya bisa sih, ya. Cuman ya kita tahu ya Mas, kita ini banyak orang, banyak suku, banyak karakter. Yang kita ambil adalah pencegahan yang sangat maksimal. Kalau oke lah kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu, kita taati himbauan pemerintah. Ayo enggak mudik dulu. Artinya apa begini Mas, kalau sampai disuruh milih lebih baik mana, tidak bertemu dengan banyak orang yang tidak kita ketahui, dengan bertemu banyak orang yang sudah tiap hari kita ketahui dan aman. Oke, ya berarti ya lebih baik ketemu sama orang yang sudah diketahui dan iya, aman. Iya, dan aman, kan begitu tadinya. Betul. Itu mungkin loh ya, logikanya kalau kita ambil positifnya seperti itu Mas. Jadi ya memang rada angel ngempet mudik ini, tapi itu tadi lah, sampai 28 tahun wis mudik 26 kali, ditahan dua kali saja gitu kan. Gitu Mas. Ya. Artinya pembatasan mudik ini memang menjadi salah satu upaya pencegahan paling maksimum ya Dok. Iya. Jangan sampai Sidoarjo khususnya ya, itu mengalami kelonjakan kasus COVID lagi seperti di awal tahun kemarin kan. Iya itu Mas, betul. Melihat IGD penuh, bahkan sampai ada pasien yang tidak dapat kamar, itu betul, rasanya Mas. juga betul. itu antara miris, menakutkan juga kan seperti itu Dok. Betul Mas, betul. Dan lagi mungkin berpikirlah untuk yang akan kita kunjungi, ya kan juga banyak yang OTG, nggak ada gejala, tapi mungkin kita berkunjung ke ibu atau orang tua kita yang jauh lebih sepuh, yang lebih rentan, ya jangan sampai seperti itu. Ya guyonannya mudik boleh, boleh, tapi online. Oh iya, benar. Iya, itu aja. Boleh. Ada banyak cara untuk melepaskan rasa kangen. Iya. Seperti itu kan. Benar, untung urip zaman saiki Mas, iso online nan iso ketok video benar. Kan mungkin kayak kemarin juga ini sih bilang ke orang tua ya di kampung, Bu, mohon maaf nih kita nggak boleh pulang kampung dulu kayak gitu kan. Iya. Oh nggak apa-apa katanya gitu. Nggak apa-apa, itu lebih aman juga. Yang penting kirimannya lancar. Wah, cocok. Yang penting kirimannya lancar gitu. Anu Mas, kiriman iki duwe apa handphone kayak online nih? Handphone sudah dikirim. Video call. Tinggal buat beli pulsanya dong. Iya. Kan mungkin gitu ya Mas ya. Bisa benar. Masih bisa lah cari cara. Betul. Oke, artinya memang pembatasan mudik ini menjadi salah satu upaya yang untuk pencegahan paling maksimum juga tuh. Jangan sampai Indonesia khususnya di Sidoarjo terjadi lagi lonjakan kasus COVID seperti di awal tahun kemarin kayak gitu kan. Dan memang sih pandemi ini
membatasi kebebasan kita untuk bertemu dengan sanak keluarga di momen yang spesial. Tapi bukankah kita pasti akan memperjuangkan keamanan orang-orang yang kita sayang dengan merelakan menahan diri sebentar supaya tidak mudik di tahun ini, seperti itu. Ya. Harapan saya, harapan dokter juga, tahun besok pandemi ini benar-benar telah berakhir. Betul. Seperti itu, sehingga kita bisa kembali ke sanak saudara kita. Oke. Itu ya dok, berarti kesimpulannya ya dok. Ya. Oke. Gitu. Berarti itu yang sudah kita bahas di episode kali ini. Teman-teman kalau semisal kalau ini membawa manfaat untuk teman-teman, silakan bagikan ke semua orang. Tuh, jangan lupa klik like juga. Ya, Oh. dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sidoarjo ID, silakan klik subscribe dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Ya. Plus satu lagi, kalau ada saran dan masukan silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, gitu aja dari kami. Tuh, dokter, terima kasih banyak sudah kesempatannya Mas. sudah Ya. sharing-sharing juga tentang topik kali ini. Tuh, Ya. sampai jumpa di episode selanjutnya.